Dahulu di tepian Sungai Barito ada sebuah dusun yang disebut Meruing. Warga yang menghuni dusun Meruing adalah warga yang berpindah dari dusun Dampa yang terletak di hulu Kelurahan Tumbang Lahung seberang. Sebelum Meruing menjadi sebuah dusun, daerah itu masih hutan belantara yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak belukar. Beberapa orang warga ketika itu membuka hutan rimba dan menjadikan daerah itu sebagai daerah baru untuk ditempati. Dengan terbangunnya dusun yang baru itu, warga yang berada di Dampa akhirnya berangsur-angsur pindah menuju dusun Meruing untuk tinggal menetap di sana. Dusun Meruing terdapat sebuah sungai yang airnya mengalir ke Sungai Barito, sehingga daerah itu disebut orang-orang dengan Sungai Meruing dari bahasa Dayak Siang. Beberapa waktu kemudian, dusun Meruing akhirnya dihuni banyak warga dengan seorang kepala dusun yang bernama Kawuk. Kawuk ditunjuk dan dipercaya warganya menjadi kepala dusun Meruing ketika itu karena dipandang mampu dengan kepandaiannya untuk memimpin dusun mereka yang baru itu. Sebagai kepala dusun di masa itu tidaklah enteng dan mudah. Selain punya keberanian, mereka juga harus mampu mengayomi dan melindungi warga dari berbagai bentuk kejahatan. Kawuk adalah salah satu anak dari Temanggung Nyanung yang bersuku Dayak Siang. Sedangkan Temanggung Nyanung adalah saudara sepupu dari Temanggung Jadam. Dengan demikian, warga di dusun Meruing ketika itu dihuni oleh hampir semua kerabat dan keluarga dari Temanggung Nyanung dan Temanggung Jadam. Tugas yang dijalani Kawuk ketika itu bisa dikatakan cukup berat. Di samping tubuhnya yang kebal senjata tajam, ia memiliki sebuah senapan dan sebutir peluru yang dinamakan pitunang. Selain Kawuk, pamannya Jadam juga mempunyai senapan dan sebutir peluru yang sama seperti yang dimiliki Kawuk, yaitu peluru pitunang. Jadam juga kebal terhadap senjata tajam. Konon, peluru pitunang mampu menembus kulit manusia sekebal apapun mereka. Dan peluru pitunang itu juga bisa diperintah untuk membunuh manusia yang dianggap mereka sebagai musuh. Di masa itu, Temanggung Jadam adalah seseorang yang dicap keras kepala dan dianggap pemberontak oleh kaum Belanda. Lantaran ia sangat benci terhadap tindak tanduk mereka. Temanggung Jadam terus berjuang seorang diri dengan maksud agar dapat membebaskan rakyatnya dari penjajahan yang sering kali menimpa warga dan keluarganya. Namun perjuangan yang dilakukannya hanyalah bermodalkan keberanian atau kenekatannya semata. Temanggung Jadam seringkali melakukan gerakan perlawanan terhadap tentara Belanda. Akibatnya, ia malahan menjadi target utama penangkapan yang kala itu tentara Belanda tengah bermarkas di Benteng Kucu dan bermarkas di Benteng Puruk Cahu. Lantaran terlalu sering tentara Belanda bentrok dengan Jadam, namun mereka tidak mampu membekukannya, apalagi membunuhnya, sehingga tentara-tentara Belanda menangkap semua warga di dusun Meruing yang tidak berdosa menjadi korban. Warga yang ditangkap itu dibawa kemudian dihukum rendaman oleh tentara Belanda di muara Sungai Meruing atau di tepian Sungai Barito. Penangkapan paksa dan hukuman adalah sebagai jaminan sekaligus untuk memancing Jadam agar ia berkenan menyerahkan diri saja kepada Belanda dengan tidak melakukan perlawanan,
seperti yang sudah kerap kali ia lakukan terhadap tentara-tentara Belanda. Ketika itu, warga di Dusun Meruing yang direndam sangat tersiksa dan menderita. Mereka akhirnya meminta bantuan kepala Dusun Meruing agar kiranya berkenan memberitahukan sekaligus membawa pamannya Jadam untuk diserahkan saja kepada Belanda. Kawuk sesungguhnya tidak tega melihat hukuman berat yang tengah menimpa warganya itu. Sebagai kepala dusun yang bertanggung jawab, Kawuk pun memenuhi permintaan warganya. Kawuk sendiri mempunyai rencana lain, yaitu bagaimana nanti agar dapat menumpas tentara-tentara Belanda dari kezalimannya, tetapi dengan cara yang tidak terang-terangan dan nekat seperti yang sering dilakukan pamannya Temanggung Jadam, hanya seorang diri tanpa perhitungan yang matang. Baiklah, aku akan menemui paman Jadam di tempat persembunyiannya. Aku akan berusaha berbicara dengannya secara kekeluargaan. Semoga saja beliau mau mengalah. Demikian ujar Kawuk kepada beberapa warga Dusun Meruing yang sedang dihukum rendaman oleh tentara Belanda. Pada hari itu, Kawuk berangkat dari Sungai Meruing dengan dikawali oleh beberapa orang tentara Belanda yang diperkirakan sekitar 40 orang. Mereka bersama-sama menaiki kapal Belanda dari Dusun Meruing dan memudiki tepian Sungai Barito. Setibanya mereka di muara Sungai Lahung, anak Sungai Barito, kapal Belanda perlahan-lahan menyusuri bantaran Sungai Lahung untuk mencapai daerah kaki Gunung Lahung. Sedangkan tempat persembunyian Jadam itu berada di dalam goa yang terdapat di lereng Gunung Lahung. Setibanya mereka di kaki Gunung Lahung, Kawuk lalu mendaki Gunung Lahung itu seorang diri. Sedangkan tentara Belanda yang mengawalnya hanya menunggu sambil berjaga-jaga di sekeliling tepian Sungai Lahung di bawah kaki Gunung Lahung. Pada saat Kawuk berada di dalam goa persembunyian Temanggung Jadam, ia berbicara dan membujuk pamannya. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka berdua kemudian bersama-sama keluar dari dalam goa dan menuruni Gunung Lahung untuk mencapai dasar kaki gunung itu. Mereka berdua tiba di tepian Sungai Lahung. Alangkah terkejutnya Temanggung Jadam, sebab terlihat sudah banyak tentara-tentara Belanda yang menanti kedatangan mereka di tempat itu. Kawuk kemudian melanjutkan pembicaraan dengan pamannya. Paman, saat ini kita tidak mampu melawan Belanda, sebab hanya kita berdua saja yang memiliki senapan. Sedangkan keluarga kita di Dusun Meruing sekarang ini sedang dihukum rendaman oleh tentara Belanda. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, sebaiknya paman mengalah saja untuk sementara waktu. Nanti kita pikirkan strategi yang paling baik untuk kita dapat menumpas tentara Belanda agar kita semua merdeka dari penjajahan. Mendengar lontaran Kawuk seperti itu, sedangkan pamannya tidak menyangka ada banyak tentara Belanda sudah berada di tempat itu, Jadam menjadi naik darah. Ia kemudian berkata kepada Kawuk, "Berarti kamu pengikut Belanda, Wuk?" "Sama sekali tidak, paman," bantah keponakannya. "Aku kasihan dengan keluarga kita yang sedang dihukum saat ini. Dengan cara kita mengalah dulu, keluarga kita yang sedang dihukum secepatnya akan tentara Belanda bebaskan. Tetapi kalau kita tidak mengalah dan paman tidak mau menyerahkan diri, keluarga kita yang dihukum rendaman bisa mati kedinginan." Jadam yang keras dan sudah naik pitam melihat kedatangan tentara Belanda di tempat itu, sama sekali tidak menerima alasan-alasan keponakannya. Ia kemudian menghunuskan pedangnya menuju kepala Dusun Meruing itu. Akan tetapi, tebasan Jadam tidak mengena keponakannya, sebab Kawuk pandai bela diri.
atau Pandai Kuntau. Situasi di tempat itu pun menjadi tegang. 40-an tentara Belanda yang sudah siap dengan senjatanya kemudian menembaki Jadam. Letusan senapan tentara Belanda hanyalah letusannya saja. Peluru-peluru tentara Belanda tak mampu menembus kulit Temanggung Jadam. Lantaran dirinya diberondongi dengan timah panas, Jadam balik menyerang mereka dengan menebas memakai pedang yang tergenggam di tangannya. Akibatnya hampir semua tentara Belanda tewas dalam peristiwa di dalam Sungai Lahung itu. Sementara hanya 1-2 serdadu saja yang hidup dan bertahan, kemudian melarikan diri dan berlari dengan membawa luka-luka di tubuhnya. Melihat serdadu Belanda banyak yang tewas, Temanggung Jadam yang betul-betul kalap mata kemudian berbalik menyerang keponakannya. Sementara Kawuk tetap berusaha menghindar sembari terus berkata, "Jangan paman, jangan. Paman jangan salah paham. Aku bukanlah pengikut Belanda seperti yang paman sangkakan. Aku begitu kasihan dari keluarga dan warga kita yang sedang dihukum Belanda di Meruing saat ini. Nanti mereka mati kedinginan kalau tidak cepat kita bebaskan." Tetapi sangat disayangkan, tak sedikit pun perkataan Kawuk digubris pamannya Temanggung Jadam yang sudah hampir lupa diri karena amarahnya sudah sangat memuncak. Lagi-lagi Temanggung Jadam membabat Kawuk lantaran tidak bisa mengelak lagi dan situasi sudah terjepit, sehingga dengan sangat terpaksa Kawuk akhirnya menggunakan senapan yang berisi peluru pitunang. Sebelum ujung pedang Temanggung Jadam menghampirinya lagi, Kawuk dengan tangkas melepaskan tembakan ke arah pamannya Jadam. Peluru sakti pitunang itu pun bersarang di tubuh pamannya dan membuat Jadam roboh bersimbah darah lalu tewas seketika itu. Setelah terjadi peristiwa itu, Kawuk bergegas pulang ke dusun Meruing untuk membebaskan warga dan keluarganya yang dihukum rendaman sekaligus memberitahukan akan peristiwa berdarah di dalam Sungai Lahung itu. Beberapa waktu kemudian, Kawuk dan keluarganya serta beberapa warga di dusun Meruing berangkat ke dalam Sungai Lahung untuk mengambil jenazah Temanggung Jadam untuk dimakamkan. Temanggung Jadam pahlawan Dayak Siang itu dikebumikan keluarganya di Tumbang Lahung. Setelah peristiwa kematian Temanggung Jadam, sebagian serdadu Belanda yang berada di Tumbang Lahung pada saat itu merayakan pesta kemenangan, dan mereka beranggapan tidak ada lagi orang yang paling hebat selain Temanggung Jadam pemberontak, tetapi sudah tewas. Pada saat perayaan pesta meriah berlangsung hingga malam hari, sejumlah serdadu Belanda dihibur oleh perempuan-perempuan cantik. Pada malam itu terjadilah penyerangan balasan dari Temanggung Nyalung, Kawuk, dan keluarganya. Penyerangan itu pun menewaskan semua tentara Belanda yang sedang merayakan pesta pora. Melalui peristiwa itu, Temanggung Nyalung, Kawuk, dan keluarganya bisa dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Setelah terbunuhnya Temanggung Jadam maupun semua serdadu Belanda di malam pesta pora itu, dusun Meruing kemudian disebut orang dengan sebutan Tumbang Lahung yang berasal dari bahasa Dayak Siang. Tumbang artinya muara, sedangkan lahung adalah buah durian yang berkulit merah dan banyak tumbuh di tepi sungai, yaitu sungai di tempat peristiwa terbunuhnya Temanggung Jadam pahlawan. Buah lahung dalam bahasa Bakumpai disebut layung.
Beberapa tahun yang silam, makam Temanggung Jadam yang berada di Kelurahan Tumbang Lahung kemudian dipindahkan keluarganya ke Desa Purnama atau Desa Poru di Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.